Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 yang beranggotakan saya sendiri, Winakrisa Pramesti dengan NIM akhir 217. Perkenalkan, saya Erlan Zekonia dengan NIM akhir 119. Saya Syifa Nur Aulia dengan NIM akhir 111. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan dari sistem informasi ini. UMKM yang kita gunakan itu UMKM Kristi Kristo ATK. Nah, tujuannya ini adalah untuk menyatukan seluruh aktivitas persediaan dalam satu platform, mengurangi kesalahan input, mempercepat proses operasional, dan menyediakan data yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini juga menerapkan perhitungan safety stock, net recruitment, dan EOQ. Safety stock sendiri ini untuk menentukan batas aman stok agar tidak terjadi kehabisan barang. Lalu untuk net recruitment, itu tujuannya untuk menghitung kebutuhan bersih sebelum pemesanan dilakukan. Dan untuk EOQ itu tujuannya untuk menentukan jumlah pemesanan paling optimal agar biaya simpan dan biaya pesan tetap efisien. Ketiga metode ini membuat sistem lebih akurat, efisien, dan membantu UMKM dalam pengelolaan persediaan secara profesional. Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan bagaimana jalannya program yang telah kami buat. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan aktor yang kami gunakan. Ada empat, yaitu ada kasir, staff. Sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan empat aktor, yaitu ada staf gudang, kasir, manajer, dan staf purchasing. Selanjutnya dapat dilihat sendiri untuk tugas-tugas dari setiap aktornya. Misalnya adalah data flow diagram dari program yang kami telah buat. Dan selanjutnya adalah entity relation diagram dari program yang kami buat, di mana terdapat beberapa aktor yang mengelola setiap data yang dipegang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jalannya program eh, yang telah kami buat. Nah, ini merupakan form login yang akan muncul di setiap semua aktor ketika ingin masuk, di mana terdapat nomor ID, nama, password, dan jabatan. Yang langkah pertama itu adalah tugas seorang kasir yang mengelola data penjualan dan data ketersediaan barang. Nah, pada data penjualan sendiri akan menghitung penjualan-penjualan yang masuk pada hari toko tersebut bekerja. Misalkan kita mengambil kertas dan di sini diinputkan harganya, jumlah. Ketika diklik hitung, maka akan otomatis memunculkan total dari harga dan kode penjualan yang random. Nah, apabila di sini pada tombol bayar akan mengetikkan total pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya diklik input. Nah, selanjutnya jika ingin di clear, tinggal diklik, maka akan otomatis kosong. Dan apabila diklik untuk mengedit, tinggal diklik data yang akan diedit. Nah, apabila ingin cetak, maka tinggal klik cetak, maka akan muncul struk pembelian yang dapat di print. Selanjutnya masuk ke data ketersediaan barang yang dikelola oleh kasir. Di sini kasir akan memasukkan ketersediaan barang yang tersedia pada toko. Misalkan kode barang yang akan diinputkan sendiri untuk kasus ini, misalkan adalah kertas. Nah, maka diinputkan jumlah tersedianya. Apabila tersedia 10, maka diinput 10, dan lead time. Lead time di sini adalah jangka pengiriman dari kertasnya. Tinggal diklik aja dan satuannya adalah minggu, maka langsung diinputkan. Datanya akan langsung masuk. Nah, apabila diklik cetak, maka akan muncul cetak seperti tadi, clear dan delete sama untuk menghapus data dan meng-clear setiap text box yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah masuk ke staf gudang. Staf gudang di sini akan
menghitung safety stock dari barang yang tadi telah dimasukkan di ketersediaan barang. Tinggal dimasukkan saja kode barang yang tadi telah dimasukkan pada ketersediaan barang. Apabila diklik cek, maka akan otomatis memunculkan kertas yang nama barang yang tadi udah diinputkan. Tinggal dimasukkan aja lokasi simpan, jumlah maksimum. Nah, selanjutnya adalah perhitungan safety stock. Safety stock di sini akan menghitung sesuai dengan lead time yang ada di sini. Apabila diklik itu, maka otomatis akan safety stock akan terhitung dan masuk ke dalam jumlah minimum. Selanjutnya akan muncul juga untuk kode stok. Lalu bisa diinputkan masuk ke dalam database. Nah, setelah data stok barang dihitung, maka eh, selanjutnya adalah ke staff purchasing akan membeli barang yang tadi telah dimasukkan ke dalam data stok barang. Nah, tinggal dimasukkan aja kode kode stok yang tadi dimasukkan pada data stok barang, maka akan otomatis mencari nama kertasnya dan safety stock yang tadi sebelumnya telah dihitung. Dan di sini tinggal dimasukkan aja untuk eh, nama suppliernya. Misal di sini Sidu, GR adalah kebutuhan bersih yang dibutuhkan, tinggal dimasukkan aja. Nah, apabila diklik hitung, maka otomatis menghitung net requirement, yaitu jumlah total bersih kebutuhan bersih yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah harga. Harga di sini tinggal diinputkan saja harganya, misalnya 5.000, dan statusnya adalah misal matched atau terdapat 3, pending, match, atau reject. Apabila sini match, tinggal diinput, maka akan masuk ke database. Untuk tombol delete dan clear memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menghapus pada salah satu di database dan clear untuk menghapus bagian sini. Nah, setelah masuk, kode pembelian ini akan digunakan untuk form selanjutnya yang akan dikelola oleh staf gudang. Untuk dalam eh, mengelola data pengiriman. DC16. Nah, kode pembelian tinggal dimasukkan saja, maka akan otomatis mencari nama barang yang tadi udah diinputkan, kebutuhannya, dan eh, kebutuhannya akan masuk ke dalam demand untuk menghitung EOQ. Di sini A adalah biaya pembelian dan H adalah biaya holding cost atau biaya simpan. Apabila di EOQ, maka akan otomatis muncul untuk kebutuhan pengiriman, total pengiriman yang dapat dibeli. Tinggal diinputkan saja, maka akan otomatis eh, masuk ke dalam database. Jadi yang pertama adalah kode stok. Kode stok digunakan untuk kode pembelian dan kode pembelian digunakan untuk kode pengiriman. Nah, selanjutnya masuk ke pimpinan. Pimpinan di sini hanya bertugas untuk mengecek data, di mana tadi data yang sudah dimasukkan adalah kertas. Di sini sudah terdapat langsung muncul, dan memverifikasi data pembelian. Apabila data pembelian ditolak, tinggal ditolak, dan apabila data diterima, maka tinggal diterima. Nah, manajer juga mengelola data akun untuk siapa saja yang dapat login, tinggal dimasukkan saja nomor ID, nama, dan dan jabatannya. Nah, tinggal diinputkan maka langsung masuk. Sekarang saya akan menunjukkan database dari program yang kami buat. Dapat dilihat data yang tadi diinputkan sudah masuk semua, di mana di data pengiriman sudah masuk untuk kertas A2 tadi. Nah, untuk relation yang kami gunakan, ini merupakan relation dari database yang kami gunakan. Cukup sekian untuk jalannya program yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan website.
pembuatan website ini diharapkan menjadi wadah komunikasi ketika pelanggan ingin membeli produk yang ditawarkan dan dapat meningkatkan pemasaran melalui media promosi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian izinkan saya untuk share screen. Baik. Di sini sudah ada halaman utama dari toko Christoph Christie. Di sini ada navigation bar yang ada beranda tentang kami, produk, dan kontak. Di sini ada carousel untuk profil Christo dan Christie. Kemudian di bawah ada deskripsi singkat tentang Christoph Christie. Kemudian di bawahnya ada produk unggulan yang bisa dikategorikan menjadi kertas, kemudian pulpen, dan buku. Kemudian tentang kami, sini ada profil Christoph Christie. Kemudian di samping ini ada cabangnya. Christoph Christie mempunyai 3 cabang. Yang pertama ada di Kledokan, kemudian di Wirobrajan, dan Gayam. Di sini ada link yang langsung menuju ke Google Maps toko Christoph Christie. Kemudian ini ada time, ada jenis produk ATK yang ada di dalam Christoph Christie. Kemudian pelanggan yang sering membeli produk di sana. Kemudian ini ada tahun toko itu sudah berjalan. Kemudian ada cabang toko. Kemudian ini ada tim kami. Dan ada testimoni dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli alat ATK di sana. Kemudian ada produk. Di produk kita mengkategorikan menjadi 3, ada perlengkapan sekolah, kemudian ada arsip dan filing, dan alat kantor. Di semua produk ini menampilkan semua produk yang ada di dalam Christoph Christie. Kemudian jika kita pencet perlengkapan sekolah, akan terkategori menjadi peralatan apa saja yang dibutuhkan di peralatan sekolah. Kemudian arsip dan filing, dan alat kantor. Kemudian pada bagian kontak itu terdapat maps toko utama dari Christoph Christie dan alamat, kontak, dan email dari Christoph Christie itu sendiri. Sekian penjelasan website. Baik, sekian presentasi tugas besar APSI dari kelompok D1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.